Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil amin al-mab'uthi rahmatan lil alamin, sholatan tufarriju biha anna ma nahnu fihi min umuri dinina wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang sangat saya cintai pengasuh pesantren As-Sirajiyah Kajuk Sampang dan para dewan kiai lainnya, para asatir, para nyai, para ustadzah, dan tentu saja para pengurus dan anak-anakku, santri-santri yang tercinta, santriwan santriwati yang sekarang berkumpul di tempat ini, yang tujuannya tidak lain berada di tempat ini ingin dan mendaftarkan diri nanti di akhirat berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu saya ingin mengajak adik-adik mencintai Rasulullah dengan seni terlebih dahulu. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Jadi pada malam ini kita berkumpul di sini justru sebagian beratapkan langit agar lebih mudah rahmatnya Allah tercurah kepada kita semua. Dan sebelum saya mengajarkan lagu kasidah ini, marilah kita ingat kepada Allah, bersyukur kepada Allah karena kita diberi kesehatan oleh Allah, dan karena kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka meningkatkan cinta kita kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagunya mudah. Begini bunyinya. Pakai yang bahasa Madura atau bahasa Indonesia? Pakai bahasa apa? Madura. Oke. Ya Allah ilahi rabbi, abdina nyoon ta lebih-lebih, akhirat are di budi, nyoon akompol sareng kanjeng Nabi. Ya, jadi ya Allah ilahi rabbi, kam abdina nyoon ta lebih-lebih, akhirat are di budi, nyoon akompol sareng. Jadi Anda kalau hatinya sudah bersih sekarang ini, diajar 2 kali sudah bisa. Yuk, yang pertama jangan ikut dulu, pelan-pelan ikut dalam hati. Ya Allah ilahi rabbi, abdina nyoon ta lebih-lebih, akhirat are di budi, nyoon akompol sareng kanjeng Nabi. Ingin kumpul dengan Rasulullah nanti di akhirat di padang mahsyar, karena itu nyanyinya yang betul. Soal suaramu fales tak masalah. Saya walaupun temannya Iwan Fales, suara Fales tidak masalah. Yang penting hatinya tidak fales kepada Rasulullah.
Yo, bahasa Madura. Nanti bahasa Indonesianya juga. Ikut pelan-pelan. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon talabi lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng Kanjeng Nabi. Tuh yang diajari sekarang, nyanyi bersama 3 kali dengan sungguh nyoon ke Allah manter pagi mahsyar akhirat akompolah bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ngantuk-ngantuk mulai tegar kembali, sebab saya lihat dekat saya tadi ada yang ngantuk, tapi sekarang kelihatannya sudah mulai seger ya. Karena mengingat Rasulullah itu obat bagi hati kita yang ngantuk ya. Yuk 3 kali paungguan nongku ya. Itu menyanyi sholawat tapi dengan seni. Tapi tujuannya untuk mendapatkan ridhonya Allah dan syafaatnya Rasulullah. Yuk 1, 2, 3. Ya Allah ilahi rabbi abdina nyon talabi lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng Kanjeng Nabi. Yang kedua, menyanyi dengan hati yang gembira, dengan hati yang bahagia. Pa seneng atena, pa acorak tapang kia bi Rasulullah pagi akhirat ya. Rindu kepada Rasulullah dan hatimu bahagia. Mulut punya mulut kalau tidak untung tidak membaca salawat kepada Rasulullah. Jadi siapa anak-anak yang suka bersalawat kepada Rasulullah, dia mempunyai satu mestika, yaitu mulut yang beruntung. Yo bersama-sama dengan bahagia sekarang, senang kepada Rasulullah. Yo, ya Allah ilahi rabbi abdina nyon talabi lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng Kanjeng Nabi. Terakhir, ya Allah ilahi rabbi abdina nyon talabi lebih akhirat are di budi nyon akompol sareng Kanjeng Nabi. Yang dari Pontianak, yang dari Mempawah, dari Sungai Jawi, dari Sungai Kakap, atau dari Parit Ambawang, barangkali ingin yang bahasa Indonesia ya. Yo pakai bahasa Indonesia sekarang. Ya Allah ilahi rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti izinkan kami bertemu Nabi. Setuju? Tapi senangkan dulu hatimu. Mon ki tak senang jangan nyanyi. Mon ki tak senang jangan menyanyi. Pas seneng dulu. Nah, contohnya begini. Ya Allah ilahi rabbi, kami mohon sepenuh hati
di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Ini menyanyi tapi sebenarnya bermohon kepada Allah supaya kelak di padang mahsyar, di akhirat, di sorga berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya senangkan hatimu malam ini. Jadi kamu mau tidur, Anda mau tidur nanti sambil membawa senang. Karena ada rasa cinta, ada rasa rindu kepada Rasulullah. Yuk bersama-sama yang senang. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Dua yang senang. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Yang terakhir yang bagus. Ya Allah ilahi Rabbi, kami mohon sepenuh hati di alam akhirat nanti. Izinkan kami bertemu Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya senang dan sangat senang, saya bahagia dan sangat bahagia karena pada malam ini saya bisa berzikir dalam bentuk nyanyian. Rasa cinta, rasa rindu, rasa kerong kita kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya melihat adik-adik semua melihat wajahmu pada malam ini. Wajahmu sangat mencorong sekali. Kenapa? Karena barusan kamu menunjukkan rindunya, cintanya, kerongnya kepada Rasulullah. Dan Rasulullah itu mempunyai ahli waris. Semua ilmunya Rasulullah tentang Islam oleh Rasulullah diwariskan kepada ahli waris Rasulullah yang tidak lain adalah para kiai, para ulama. Karena para kiai, para ulama, para guru-guru kita di seluruh Nusantara, di seluruh dunia adalah ahli waris dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga boleh anak Madura itu menyanyi, ya, dengan nyanyian begini misalnya. Anapa bintang jumlana banyak, sesasanga terak kakapi. Anapa kaulama noro ulama, marga ulama ahli waris Nabi. Setuju? Ya. Mungkin saling mengingatkan. Anapa bintang jumlana banyak, sesasanga terak kakabi. Anapa kaulama noro ulama, marga ulama ahli waris Nabi.
Itu bisa diindonesiakan. Kenapa bintang jumlahnya banyak, yang 9 terang berseri. Kenapa saya ikut ulama? Karena ulama ahli waris Nabi. Ulama itu siapa? Adalah para kiai yang memimpin pesan, guru-guru kita semua itu adalah ahli waris Nabi. Karena itu kalau mencari ilmu, jangan mencari ilmu di luar ulama. Karena hanya ulama lah yang ahli waris Nabi. Insya Allah kalau kita semua ikut ulama, insya Allah tidak akan tersesat. Jadi adik-adik sekalian, seninya hidup ini, adik-adik itu harus punya tata krama, hormat. Dari hormatnya itu senang melihat wajahnya ulama. Walaupun sudah tua, walaupun sudah uban, walaupun sudah sangat tua, tapi melihat wajahnya ulama merasa senang. Sebab melihat ulama kita melihat ahli waris Nabi. Karena itu cintailah kiai kita, guru kita. Sehingga tidak mustahil kalau ikut seni hidup yang benar menurut Islam. Pantun Melayu mengatakan supaya ilmu kita yang kita terima dari kiai, yang diajarkan oleh kiai, diajarkan oleh murid-murid kiai kepada kita, menjadi ilmu yang bermanfaat. Makanya ada pantun begini, buah kemumu, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati guru sebagai pahlawan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati kiai sebagai pahlawan. Jadi tidak usah waktu pulang dari pesantren, apalagi waktu pulang nanti anda ini, biar ilmunya manfaat. Di dalam hati ucapkan puisi kepada kiai, tapi tidak usah diucapkan langsung. Hati kita berbicara dengan cinta kepada kiai yang ahli warisnya Nabi itu. Bagaimana bunyinya? Kiaiku, ustadzku, ustazahku, kalau mendung hitam sudah di atas kepala, jangan larang hujan turun ke bumi. Kalau angin bertiup dengan kencangnya, jangan larang daun-daun kering berguguran ke bumi. Kalau senyummu kiaiku selalu mekar laksana bunga melati yang harum dalam hatiku, jangan larang aku tetap hormat, setia dan rindu padamu. Ini santri yang ilmunya akan menjadi ilmu yang bermanfaat, ya. Jadi ingat, ya, buah kemumu, buah tomat, di atas nyiru coba letakkan. Kalau ilmu ingin manfaat, hormati kiai dan guru sebagai pahlawan. Ingat itu. Jadi itulah kenapa santri yang tidak sekedar murid, santri itu harus hormat kepada gurunya. Karena ilmu yang kita pakai untuk sholat, ilmu yang kita pakai untuk hidup adalah ilmunya Rasulullah yang tersalur melalui para ulama, oleh para kiai. Jadi kalau kita berani kepada guru, berani kepada ustadz, berani kepada pesantren,
itu berarti kita tidak menghormati guru kita, dan akibatnya ilmu kita menjadi tidak manfaat. Berburu ke padang datar mendapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar seperti bunga kembang tak jadi. Apa itu kembang tak jadi? Ya, kalau berguru sambil kepalang ajar, tapi di sini tidak diucapkan kurang ajar ya, tidak enak kalau kurang ajar. Berguru kepalang ajar seperti bunga kembang tak jadi. Bunga kembang tak jadi, bunga yang tidak harum, santreh tapi tak ada room. Jadi kita menjadi santri ini hormat kepada guru agar ilmu kita manfaat, agar kehidupan kita sebagai santri sejak keluar dari pesantren sampai tua, sampai jadi ustadz, sampai jadi pedagang, sampai menjadi pejabat, sampai menjadi anggota DPR, benar-benar hormat kepada guru agar nama Anda diharumkan oleh Allah, nyamana ro'om. Karena itu adik-adik siap-siap untuk menjadi orang yang pandai, yang rajin belajar. Montak beceng ajar. Tidak mungkin kamu jadi pemimpin, tidak mungkin jadi ustadz, tidak mungkin jadi kiai. Rajin-rajinlah belajar. Santrenah kiai yang benar-benar santri, saya beceng ajar. Montak beceng ajar itu santri atau bukan? Hah? Bukan. Imam Syafi'i mengatakan, ingat ini ucapan Imam Syafi'i, imam ahli sunnah wal jamaah yang sangat mulia, sangat cerdas pada zamannya, sudah lebih 1000 tahun zamannya ke sekarang. Imam Syafi'i pernah menulis puisi, membacakan puisinya begini bunyinya. Wa man fatahu ta'lim inda syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Terjemahan bebasnya begini artinya kira-kira, kalau ada anak muda itu santri anak muda atau anak tua? Hah? Jadi kalau ada anak muda, kalau ada santri malas belajar waktu mudanya, kata Imam Syafi'i, angkatlah takbir 4 kali sebagai salat jenazah untuk kematiannya. Jadi kaan Imam Syafi'i, debune Imam Syafi'i, mon bade santri lok beceng ajar, tak beceng ajar, itu lebih bagus disolatkan saja. Anggap itu jenazah. Jadi itu anak yang mati sebelum dikuburkan. Jadi anak yang tidak rajin belajar, tidak menghafal Qur'annya, tidak menghafal kitabnya, paling tidak Qur'an itu surat-surat pendek untuk menjadi imam nanti. Syukur kalau bisa hafal semua, kitab-kitabnya juga bisa hafal. Kalau nanti bisa jadi mubaligh, jadi penceramah, kalau perlu jadi pejabat. Saya mohon kepada Allah, semoga nanti 2070 ada anak As-Sirajiyah menjadi menteri seperti Pak Mahfud MD. Tapi kalau jujur, kalau bertakwa kepada Allah, kalau bicaranya bagus, kenapa? Jadi menteri baik atau tidak? Kalau akhlaknya mulia, kalau perlu jadi presiden dari As-Sirajiyah. Ya, tapi yang jujur, yang baik, sepatu nangenyer, kalam bina satrika, dan bagus, senyumnya menyenangkan orang banyak. Itu seni hidup namanya. Seni budaya yang benar-benar menunjukkan bahwa kebudayaan santri itu adalah kebudayaan akhlakul karimah. Dalam budaya Madura, akhlakul karimah itu penting. Karena nenek moyang kita di Madura ada yang menyanyikan begini. Cuko bulus lek macem berna, mele benting sesek napote, reng se bagus tata kramana, mon e pandeng macelep ate.